Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai TLC atau Thin Layer Chromatografi, yaitu kromatografi lapis tipis. Di sini saya Siti Mutia Lingga Rusmana dengan NIM 321-221-2012 dan rekan saya Widi F. Jahra dengan NIM 321-218-1018. Besar kecilnya ukuran serta homogenitasnya, sebab daya lekat pada pendukung sangat ditentukan oleh kedua sifat tersebut. Partikel yang kasar tidak dapat memberikan pemisahan yang baik untuk KLT ini, sehingga untuk memperbaikinya dapat digunakan butiran yang halus. Besar partikel yang biasa digunakan untuk fase diamnya yaitu sekitar 1-25 mikron. Terdapat beberapa jenis fase diam yang biasa digunakan untuk prosedur KLT ini, yaitu silika gel, alumina atau aluminium oksida, selulosa, sepadex, isogur, dan magnesium silikat. Untuk selanjutnya ada fase gerak dari kromatografi lapis tipis. Fase gerak pada KLT dapat dipilih dari pustaka yang sudah tersedia, tetapi yang lebih sering digunakan adalah dengan mencoba-coba karena waktu yang diperlukan untuk melakukan prosedur ini hanya sebentar. Sistem yang paling sederhana yang biasa dilakukan adalah campuran dua pelarut organik, karena daya elusi campuran kedua pelarut ini dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat terjadi secara optimal. Selain itu, berikut merupakan beberapa petunjuk dalam memilih dan mengoptimasi fase gerak untuk KLT. Fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi karena KLT merupakan teknik yang sensitif. Kemudian daya elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga nilai RF-nya terletak antara 0,2 sampai dengan 0,8. Hal tersebut untuk memaksimalkan pemisahannya. Selain itu, untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silika gel, polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut yang berarti juga menentukan nilai RF-nya. Penambahan senyawa bersifat sedikit polar seperti di etil ether ke dalam pelarut non-polar seperti metilbenzen akan meningkatkan harga RF secara signifikan. Selain itu, solut-solut ionik dan solut-solut polar lebih baik digunakan campuran pelarut sebagai fase geraknya seperti campuran air dan metanol dengan perbandingan tertentu. Penambahan sedikit asam etanoat atau amonia masing-masing akan meningkatkan solut-solut yang bersifat basa dan asam. Untuk selanjutnya ada prosedur umum dari kromatografi lapis tipis. Yang pertama, untuk menerapkan noda sampel, tanda tipis dibuat di bagian bawah piring dengan bantuan pensil. Kemudian dioleskan larutan sampel ke tempat yang telah ditandai tersebut, lalu dituangkan fase gerak ke dalam chamber KLT, dan untuk menjaga kelembaban yang sama, diletakkan kertas saring yang dibasahi oleh fase gerak. Selanjutnya, ditempatkan plat di dalam chamber dan ditutup dengan menggunakan penutup. Kemudian disimpan sedemikian rupa sehingga sampel menghadapi fase gerak. Lalu dipastikan titik sampel jauh di atas tingkat fase geraknya dan jangan merendamnya dalam pelarut. Kemudian ditunggu sampai garis LWN-nya mencapai batas yang telah ditentukan dan dikeluarkan plat, kemudian dikeringkan. Bintik sampel akan muncul dan dapat teramati di bawah ruang sinar UV. Untuk selanjutnya, deteksi bercak. Bercak pemisahan pada KLT umumnya merupakan bercak yang tidak berwarna. Untuk penentuannya dapat dilakukan secara kimia, fisika, maupun biologi. Cara kimia yang biasa digunakan adalah dengan mereaksikan bercak dengan suatu reaksi melalui cara penyemprotan sehingga bercaknya menjadi jelas. Untuk cara fisikanya dapat digunakan dengan menampakkan bercak dengan pencacahan radioaktif dan fluoresensi sinar ultraviolet. Fluoresensi sinar UV terutama untuk senyawa yang dapat berfluoresensi, maka bercak akan terlihat jelas. Jika senyawa tidak dapat berfluoresensi, maka bahan penyerapnya akan diberi indikator yang berfluoresensi. Dengan demikian, bercak akan kelihatan hitam, sedang latar belakangnya akan kelihatan berfluoresensi.
Berikut merupakan cara-cara kimia yang dapat digunakan untuk mendeteksi bercak. Yang pertama, dengan menyemprot lempeng KLT dengan reagen kromogenik yang akan bereaksi secara kimia dengan seluruh solut yang mengandung gugus fungsional tertentu, sehingga bercak menjadi berwarna. Kadang-kadang, lempeng dipanaskan terlebih dahulu untuk mempercepat reaksi pembentukan warna dan intensitas warna bercaknya. Kemudian dapat dilakukan dengan mengamati lempeng di bawah ultraviolet yang dipasang pada panjang gelombang 254 atau 366 untuk menampakkan solut sebagai bercak yang gelap atau bercak yang berfluoresensi terang pada dasar yang berfluoresensi seragam. Lempeng yang diperdagangkan dapat dibeli dalam bentuk lempeng yang sudah diberi dengan senyawa fluoresens yang tidak larut yang dimasukkan ke dalam fase diam untuk memberikan dasar fluoresensi atau dapat pula dengan menyemprot lempeng dengan reagen fluoresensi setelah dilakukan pengembangan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan menyemprot lempeng dengan asam sulfat pekat atau asam nitrat pekat, lalu dipanaskan untuk mengoksidasi solut-solut organiknya yang akan nampak sebagai bercak hitam sampai ke coklat-coklatan. Selain itu juga dapat dengan cara memaparkan lempeng dengan uap iodium dalam chamber tertutup dan melakukan scanning pada permukaan lempeng dengan densitometer, yaitu merupakan suatu instrumen yang dapat mengukur intensitas radiasi yang direfleksikan dari permukaan lempeng ketika disinari dengan lampu UV atau lampu sinar tampak. Solut-solut yang mampu menyerap sinar akan dicatat sebagai puncak dalam pencatat atau di dalam recordernya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Widi. Terima kasih, Teh Siti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai RF. Jadi nilai RF ini jarak antara jalannya pelarut yang bersifat relatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan tertentu untuk memastikan spot yang terbentuk memiliki jarak yang sama, walaupun ukuran jarak platnya berbeda. Nilai perhitungan tersebut adalah nilai RF. Nilai ini digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antar sampel. Nilai RF juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam, sehingga nilai RF sering juga disebut dengan faktor retensi. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh substansi dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Semakin besar nilai RF dari sampel, maka semakin besar pula jarak bergeraknya senyawa tersebut pada plat kromatografi lapis tipis. Saat membandingkan dua sampel yang berbeda di bawah kondisi kromatografi yang sama, nilai RF akan lebih besar apabila senyawa tersebut kurang polar dan berinteraksi dengan adsorben polar dari plat KLT. Dan nilai RF dapat dijadikan bukti dalam mengidentifikasi senyawa. Bila identifikasi nilai RF memiliki nilai yang sama, maka senyawa tersebut dapat dikatakan memiliki karakteristik yang sama atau mirip. Sedangkan apabila nilai RF-nya berbeda, maka senyawa tersebut dapat dikatakan merupakan senyawa yang berbeda. Next. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi gerak noda dalam KLT yang juga mempengaruhi harga RF. Yang pertama ada struktur kimia dari senyawa yang sedang dipisahkan, kemudian sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya, tebal dan kerataan dari lapisan penyerap, pelarut dan derajat kemurniannya, pelarut dan derajat kemurnian dari fase gerak, derajat kejenuhan dari uap dalam mana bejana pengembangan yang digunakan, teknik percobaan, arah dalam mana pelarut bergerak di atas plat, kemudian jumlah cuplikan yang digunakan, penetesan cuplikan dalam jumlah yang berlebihan, suhu, pemisahan-pemisahan sebaiknya dilakukan pada suhu tetap, dan kesetimbangan. Ternyata bahwa kesetimbangan dalam lapisan tipis lebih penting dalam kromatografi, sehingga perlu mengusahakan atmosfer dalam bejana jenuh dengan uap pelarut. Next. Kemudian ada kelebihan metode KLT. Yang pertama, kromatografi lapis tipis banyak digunakan untuk tujuan analisis. Kemudian, identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dalam reaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi dengan menggunakan sinar UV.
Dapat dilakukan elusi secara menaik atau ascending, menurun descending, atau dengan cara elusi dua dimensi. Dapat untuk memisahkan senyawa hidrofobik seperti lipid dan hidrokarbon yang tidak bisa dilakukan pada metode kromatografi kertas. Ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Kemudian hanya membutuhkan sedikit pelarut, waktu analisis yang singkat antara 15-60 menit, kemudian investasi yang kecil untuk perlengkapan atau biaya yang dibutuhkannya juga lebih ringan, preparasi sampel yang mudah, kemudian kemungkinan hasil palsu yang disebabkan oleh komponen sekunder hampir tidak mungkin, dan kebutuhan ruangan lebih minimum. Next. Kekurangan dari metode kromatografi lapis tipis. Yang pertama, pelat kromatografi lapis tipis tidak memiliki fase diam yang lebih lama. Kemudian jika dibandingkan dengan teknik kromatografi lainnya, panjang pemisahan dibatasi. Kemudian hasil yang dihasilkan dari KLT sulit untuk direproduksi. Kemudian karena KLT beroperasi dengan sistem terbuka, beberapa faktor seperti kelembaban dan suhu dapat mempengaruhi hasil akhir kromatogram. Batas deteksi tinggi, dan oleh karena itu jika kita menginginkan batas deteksi yang lebih rendah, kita tidak dapat hanya menggunakan KLT. Kemudian kromatografi lapis tipis hanya teknik analisis kualitatif dan bukan analisis kuantitatif. Next. Kemudian di sini ada manfaat kromatografi lapis tipis. Yang pertama, pengujian kualitatif berbagai obat seperti sedatif, anestesi lokal, obat penenang antikonvulsan, analgesik, antihistamin, steroid, hipnotik dilakukan dengan KLT. KLT sangat berguna dalam analisis biokimia seperti pemisahan atau isolasi metabolit biokimia dari plasma darah, urin, cairan tubuh, serum, dan lain-lain. Kromatografi lapis tipis juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk alami seperti minyak esensial atau minyak atsiri, minyak tetap, glikosida, lilin, alkaloid, dan lain-lain. KLT banyak digunakan dalam memisahkan formulasi farmasi multikomponen. KLT digunakan untuk memurnikan sampel apapun, dan perbandingan langsung dilakukan antara sampel dan sampel asli. KLT digunakan dalam industri makanan untuk memisahkan dan mengidentifikasi zat warna, zat pemanis, dan pengawet. KLT digunakan dalam industri kosmetik. KLT digunakan untuk mempelajari apakah suatu reaksi pengendapan selesai atau tidak. Next. Berikut ada contoh video pembelajaran mengenai TLC atau thin layer chromatography. Dapat disimak di layar. Thin layer chromatography, TLC, is a chromatography technique used to separate non-volatile mixtures. As well as other forms of chromatography, in TLC there is a mobile phase, which may consist of a solvent or solvent mixture. And there is a stationary phase, which is a plate that coated with a thin layer of adsorbent material, usually silica gel, aluminium oxide, or cellulose. To run a thin layer chromatography plate, a pencil line is drawn, about 1.5 centimeters from the bottom edge. Also, the plate can be labeled using a pencil to show the original position of the drop. Thin layer chromatography can be used to identify compounds present in a given sample mixture. A small drop of the mixture is placed on the baseline of the thin layer plate. And similar small spots of known compounds are placed alongside it. When the spots are dry, the TLC plate is then placed in the chamber so that the spots do not touch the surface of the eluent in the chamber, and the lid is closed. The solvent moves up the plate by capillary action, meets the sample mixture, and carries it up the plate. The separation is based on differential partitioning of the sample components between the mobile phase and the stationary phase. The component which has less affinity to the stationary phase, consequently, less interaction, travels further up the TLC plate. And the component which has more affinity to the stationary phase, consequently, more interaction, travels slower on the plate. This separation can be carried out according to the nature of the mobile phase, which is non-polar, and to the TLC plate type, which is generally a polar stationary phase.
In this case, this method separates analytes based on their affinity for a polar stationary surface, such as silica gel. The more polar the analytes are, the more retained they will be on the stationary phase. The more hydrophobic they are, the more they will prefer the mobile phase, and as a consequence, they will move higher up the plate. The solvent is allowed to rise until it almost reaches the top of the plate. That will give the maximum separation of the components. The plate should be removed from the chamber before the solvent front reaches the top of the stationary phase. Then this front is marked. The plate can be dried in ambient air or under the warm air of a dryer. The plate is visualized under the UV lamp or by using certain chemical reagents if the substances of interest are colorless. Some plates are pre-coated with a phosphor, allowing many compounds to be visualized by using ultraviolet light. Or a derivatization of the sample with fluorescent reagent can be carried out before running the TLC plate. As soon as the UV source is switched off, the spots will disappear again. Therefore, the positions of the spots should be marked by drawing a pencil circle around them, and the retention factor of each component is determined. For chemical visualization of stains, various visualizing agents react with the spots to produce visible results, such as iodine, ninhydrin, potassium permanganate, and banilin. The plate can be immersed in these chemicals or sprayed. Once visible, the RF value or retention factor of each spot can be determined by dividing the distance the compound traveled by the distance the solvent front traveled, using the initial spotting site as reference. A compound with a lower RF tends to have more polar functional groups than a compound with a higher RF. Based on the RF values, compound A is the most polar, and compound C is the least polar. The retention factor of the spots in the mixture is determined and compared with those of the known compounds. In this sample, we found the presence of the compound A and the compound C. Ya, itu tadi videonya. Dan ini referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kami yang saat ini. Bisa dilihat di layar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.